Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat sahnya salat diantaranya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini menjadi persyaratan sahnya salat. Artinya, jika seseorang salat tidak menghadap ke arah kiblat, maka kesimpulan adalah sholatnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu persyaratannya, yaitu menghadap kiblat. Berkaitan dengan masalah menghadap kiblat, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, menghadap kiblat bagi orang-orang yang melihat wujud Ka'bah atau Ainul Ka'bah tampak, yaitu orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Mereka yang sholat di sana menghadap kiblatnya secara yakin karena melihat Ainul Ka'bah, melihat bentuk dari Ka'bah itu secara langsung. Yang berikutnya, yang kedua adalah orang-orang yang sholat di luar Masjidil Haram, tidak melihat Ka'bah tetapi melihat bentuk dari Masjidil Haram, maka mengarahkan arah kiblat ke arah Masjidil Haram bisa memperoleh kebenaran dalam arah kiblat atau jihadul kiblatnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sholat jauh dari Masjidil Haram, semisal sholat di kawasan Asia Timur, kayak di Indonesia misalnya? Ini kan jauh. Maka menghadap kiblatnya itu tentu tidak bisa yakin, harus dengan bahasanya dzanni atau perkiraan. Tetapi para ulama, apalagi yang memegang salah satu fan ilmu, yaitu ilmu falak atau hisab, tentu mempersyaratkan dzan ini tidak sekedar persangkaan atau perkiraan tanpa adanya penjelasan atau dasar keilmuan, tetapi perkiraan atau dzanni yang disertai adillah, disertai dalil penjelasan. Jadi sepakat bahwa orang yang jauh dari Masjidil Haram atau di luar tanah haram, ketika menghadap ke arah kiblat, semisal dari Indonesia atau dari kawasan yang jauh dari tanah haram, maka menghadap kiblatnya secara dzanni, tetapi ma'adillah, membuat perkiraan arah kiblat dengan data, dengan keilmuan yang benar, tidak asal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, dzanni ini yang disyaratkan adillah, maksud saya adillah ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan alat bantu, semisal kompas yang sudah teruji kebenarannya. Karena bagaimanapun juga, kompas itu juga buatan manusia. Tentu kemungkinan kurang pasnya kemungkinan juga ada, meskipun kecil, tapi tetap kemungkinan ada. Nah, kalau mau lebih teliti lagi, berarti memakai kompas yang sudah teruji, kompas yang sudah diuji oleh ahlinya. Nah, kompas itu bisa kita gunakan sebagai sarana adillah, sebagai sarana dalil atau keilmuan kita untuk memperkuat perkiraan atau dzanni kita menghadap kiblat orang-orang yang jauh dari Ka'bah. Atau yang kedua,
mencari sendiri dengan keilmuan kalau tidak ditemukan alat. Nah, mencari sendiri dengan keilmuan ini paling mudah itu dengan matahari. Paling mudah dengan matahari. Ya. Matahari salah satu fungsinya yang berkaitan dengan masalah jihatul kiblat ya untuk mencari arah kiblat itu. Diajarkan dalam disiplin ilmu hisab atau falak. Cara mencari arah kiblat menggunakan patokan matahari. Sebetulnya setiap hari orang bisa mencari arah kiblat dengan matahari. Tapi kalau di kalender-kalender yang ada di antara kita, itu biasanya setahun diambil 2 kali, yaumu rasdul kiblat atau hari kebenaran arah kiblat. Nah, sebetulnya dalam disiplin ilmu hisab dijelaskan bisa dicari setiap hari arah kiblat itu. Tentu dengan jadwal atau dengan waktu yang berbeda setiap harinya. Yang paling gampang itu kita mencari penjelasan waktu istiwa. Kita tahu bahwa putaran waktu yang dipakai sebagai pedoman ini ada 2. Satu istiwa, yang satu WIB. Istiwa ini perhitungan waktu menggunakan pergerakan matahari. Maka ketika matahari ada di tengah-tengah langit atau ada di wastus sama, itu berarti jam 12 pas. Nah, itu cara. Nah, untuk mencari arah kiblat bagaimana? Tarik ke belakang 1 atau 2 jam sebelum jam 12 istiwa. Kasih titik di sana. Jadi setiap benda yang berdiri tegak lurus, jam 12 kurang, misalnya jam 10 istiwa, nanti bayangan terakhirnya kita kasih titik. Tanda yang pertama. Kemudian 2 jam berikutnya setelah jam 12 siang, berarti sekira jam 2 istiwa, nanti bayangan dari benda yang tegak lurus tadi kita titik ujungnya, ujung bayangannya. Nah, kemudian kita tarik lurus. Bayangan yang kita buat pada jam 10 istiwa sama jam 2 istiwa, kita tarik lurus, seret. Itu arah barat dan timur yang hakiki. Otomatis siku dari arah barat dan timur hakiki berarti ketemu arah selatan dan utara yang hakiki pula. Kita tahu kalau di Indonesia atau di Jawa pada khususnya semuanya sepakat bahwa arah kiblat itu 24,5 derajat dari arah barat yang hakiki. Cukup dengan alat yang dipunya oleh anak-anak kita yang sekolah itu, ada namanya busur yang 180 derajat itu, kita ambil 24,5 derajat dari arah barat yang hakiki. Itu adalah arah kiblat atau jihatul kiblat untuk orang Indonesia atau orang Jawa pada khususnya. Nah, ini artinya menghadap kiblat menjadi salah satu persyaratan sahnya sholat. Cara mencari kiblat atau cara menghadap kiblatnya itu dzanni, dengan perkiraan atau persangkaan. Tetapi dzanni ini dipersyaratkan dengan adilah atau dengan keilmuan. Kurang lebih keilmuan itulah yang paling sederhana bisa kita lakukan atau bisa kita pahami untuk mencari arah kiblat. Sekali lagi, ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, sebagaimana yang saya terima dari guru-guru ketika dulu belajar falak. Demikian cara mencari arah kiblat. Semoga semuanya bisa mengambil manfaat, bermanfaat untuk kita dengan niat memperbaiki sholat kita. Semoga menjadi baik semuanya. Amin ya rabbal alamin.